Halo, halo, selamat siang, selamat sore, rekan-rekan profesional Indonesia, calon penerima beasiswa program Community College Initiative. Salam sejahtera dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat bergabung di sesi informasi perdana untuk program Community College Initiative yang saat ini menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 31 Desember 2024. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef. Seperti biasa akan menjadi host dan juga moderator Anda untuk acara pada siang atau sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Anda yang mungkin menyimak acara ini melalui siaran di Facebook page live akun Aminah Fulbright Indonesia. Apabila Anda ingin bergabung menyusul ke Zoom meeting ini, silakan untuk mengisi tautan pendaftaran Zoom meetingnya. Tautan tersebut nanti bisa Anda temukan di Instagram dan juga Facebook Story akun Aminef. Selama nantinya 90 menit ke depan, Anda akan mendapatkan program Community College Initiative, lalu mendapatkan tips dan juga pengalaman dari dua orang alumni, yaitu Maya Damayanti yang bergabung dari Sumbawa dan juga Roberto Glorio Lelaki yang bergabung dari Manado. Mereka juga akan membagikan tips menuliskan esai di dalam formulir aplikasi CCI. Dan tentunya akan ada sesi tanya jawab ya, sebanyak 2 kali. Dan yang spesial lagi, di acara ini kami akan mengumumkan kesempatan untuk Anda terseleksi mendapatkan TOEFL ITP Online Edition. Bagaimanakah kesempatannya? Nanti kami akan jelaskan di akhir acara. Langsung saja, kami akan memulai untuk paparan tentang program CCI. Berikut ini adalah paparan yang telah kami persiapkan untuk acara ini. Oke, program Community College Initiative atau program CCI adalah beasiswa untuk profesional Indonesia. Program beasiswa ini menawarkan program akademik yang bersifat nirgelar di community college di Amerika Serikat. Di mana tujuannya adalah untuk membangun keterampilan teknis, meningkatkan kemampuan kepemimpinan, dan memperkuat kemahiran bahasa Inggris. Program ini memberikan kesempatan untuk kuliah, magang profesional, pembelajaran pengabdian, dan juga kegiatan keterlibatan masyarakat. Peserta program CCI akan menempuh program selama 1 tahun akademik atau kurang lebih 10 bulan, yaitu di jangka waktu Juli 2025 hingga Mei 2026 di Amerika Serikat. Peserta CCI juga dapat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sertifikat di bidang studi yang dijalaninya. Setelah menyelesaikan program CCI, para peserta haruslah pulang ke Indonesia dan membawa keterampilan dan keahlian teknis yang telah didapatkannya di Amerika Serikat dan berkontribusi kepada pembangunan dan ekonomi Indonesia. Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan sudah tercatat 3.900 orang alumni dari 26 negara. Jadi program ini ditawarkan di banyak negara. Untuk tahun ini total ada 17 negara yang berbeda-beda. Alumni dari Indonesia itu ada kurang lebih 500 orang yang mana mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta dari Indonesia itu direkrut dari komunitas yang secara historis kurang terwakili dan kurang terlayani dan mendapatkan sedikit kesempatan untuk studi ke luar negeri. Program ini dapat dilamar oleh semuanya tanpa memandang background sosial, warna kulit, jenis kelamin, usia, agama, lokasi geografis, status sosial ekonomi, dan juga termasuk status disabilitas, baik itu yang berupa fisik ataupun mental. Penyandang disabilitas sangatlah dianjurkan untuk melamar program ini. Silakan diisi formulir aplikasi selengkap-lengkapnya dan setelah itu disebutkan apa saja faktor-faktor kebutuhan yang perlu didukung oleh program CCI ini sehingga Anda bisa melaksanakan berbagai kegiatan di Amerika Serikat dengan baik. Setiap tahunnya
total akan ada sekitar 30 orang yang berpartisipasi dari Indonesia. Juga untuk Anda yang berasal dari 6 provinsi di Papua, ada inisiatif khusus yang didukung dan didanai oleh PT Freeport Indonesia. Program CCI menawarkan tahun ini ada total 6 bidang studi yang berbeda-beda, yaitu pertanian, teknik terapan, bisnis dan kewirausahaan, pendidikan anak usia dini, teknologi informasi, dan juga ekonomi kreatif dan media. Ada sedikit catatan untuk Anda yang ingin melamar pada bidang studi teknik terapan. Pelamar di bidang studi ini haruslah memiliki dasar matematika yang baik dan nantinya mengikuti ujian penempatan matematika di kampus di mana Anda akan kuliah untuk bisa mengambil mata kuliah kredit yang berhubungan dengan bidang studi teknik terapan. Lalu, apa sajakah komponen kegiatan yang Anda akan jalani di Amerika Serikat? Anda selama 10 bulan akan mengikuti perkuliahan di dalam kelas, lalu juga akan ada kesempatan untuk magang sesuai dengan bidang studi. Anda juga akan mengikuti kegiatan sukarela berada di Amerika Serikat. Tentunya kegiatan-kegiatan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Lalu, kegiatan ini juga memiliki komponen pertukaran budaya. Tentunya Anda sebagai perwakilan dari Indonesia akan memperkenalkan budaya Indonesia dan juga bisa mempelajari budaya Amerika Serikat dan bisa saling belajar dari peserta CCI lainnya yang berasal dari 16 negara lainnya yang nantinya akan menjadi rekan Anda di kampus. Juga ada komponen yaitu kegiatan kepemimpinan, di mana nanti akan ada acara-acara khusus yang akan diadakan untuk penerima beasiswa CCI. Biasanya nanti Anda akan berkumpul dengan semua peserta, lalu Anda akan mendapatkan kegiatan seminar ataupun workshop, namanya program Pathway to Success Program atau disingkat PSP. Nah, biasanya program-program seperti ini akan berlangsung di Washington DC sehingga memungkinkan Anda untuk bisa melaksanakan kunjungan ke berbagai institusi supaya nanti rasa kepemimpinan itu kemampuannya terasah. Nah, lalu apa sajakah fasilitas program yang ditawarkan? Selama mengikuti proses di Indonesia, Anda akan didukung berupa tiket pesawat domestik pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Komponen-komponen ini akan diberikan pada beberapa jenjang, misalnya Anda diundang untuk menghadiri seleksi wawancara beasiswa CCI, maka kami akan menanggung komponen-komponen ini. Atau misalkan nanti ketika Anda harus berkumpul di Jakarta untuk orientasi prakeberangkatan, maka kami juga akan menanggung komponen ini. Kami juga memberikan bantuan untuk biaya medical check-up dan pembuatan paspor. Ini akan diberikan kepada Anda apabila Anda nanti sudah lolos ke tahap berikutnya setelah seleksi wawancara. Jadi, untuk saat ini tidak perlu memiliki paspor terlebih dahulu ya, karena nanti hal tersebut akan diurus setelah seleksi wawancara kalau Anda dinyatakan lolos sebagai nomini atau calon penerima beasiswa program CCI. Bagaimanakah saat mengikuti program di Amerika Serikat? Kami akan memberikan biaya program, uang saku bulanan, uang penunjang kegiatan lainnya yang berhubungan dengan program CCI. Kami juga akan memberikan akomodasi selama program, dan setelah itu tiket pesawat penerbangan internasional dari mana Anda berasal hingga tujuan Anda di Amerika Serikat, dan nanti pulang ke Indonesia setelah program. Anda juga akan diberikan asuransi kesehatan yang akan mencakup biaya asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda sampai di Amerika. Oh iya, untuk akomodasi, Anda akan ditempatkan di dalam apartemen ataupun fasilitas yang disediakan kampus lainnya, dan Anda akan berinteraksi dengan sesama penerima
program CCI dari negara lainnya. Nah, bagaimana? Luar biasa ya kegiatan yang akan dilakukan, gambarannya seperti apa, serta fasilitas beasiswanya. Bagaimanakah caranya? Berikut ini adalah ketentuan dan persyaratan dari program. Program ini terbuka bagi Anda yang merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademis dan bakat kepemimpinan, komitmen terhadap bidang studi yang dipilih, serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, dan memiliki pengalaman studi ke luar negeri yang terbatas atau belum pernah sama sekali, serta bersedia dan mampu menyelesaikan program di Amerika Serikat selama 10 bulan. Dan tentunya tidak menerima beasiswa lain saat mengajukan aplikasi program ini. Setelah program, Anda haruslah kembali ke Indonesia. Bagaimanakah dengan persyaratan khususnya? Program CCI menetapkan batasan usia minimal, yaitu 18 tahun per 1 Juli 2025. Ini adalah batasan usia minimal, tidak ada batasan usia maksimalnya ya. Program ini terbuka untuk Anda yang merupakan lulusan SMA atau SMK atau madrasah aliyah atau jenjang lainnya yang sederajat, atau Anda yang merupakan lulusan D1 atau D2 ataupun D3. Lulusan S1 dapat juga melamar program ini dengan catatan S1-nya, latar belakang pendidikan Anda itu berbeda dengan pekerjaan yang Anda lakukan saat ini. Misalnya, sebagai gambaran, Anda adalah lulusan S1 bidang teknik mesin. Namun ketika bekerja, Anda bekerja di bidang pendidikan anak usia dini sebagai guru PAUD. Maka Anda memenuhi persyaratan untuk melamar program CCI ini. Adapun untuk durasi bekerja adalah 1 hingga 5 tahun pada saat melamar. Program CCI juga menerima aplikasi dari Anda yang juga memiliki usaha mandiri. Dan tentunya pengalaman kerja atau usaha mandiri tersebut sesuai dengan salah satu dari 6 bidang studi yang ditawarkan oleh program. Persyaratan yang terakhir adalah dapat memulai program ini di Amerika Serikat pada bulan Juli 2025 nanti. Bagaimanakah dengan persyaratan bahasa Inggrisnya? Untuk Anda, kami memiliki persyaratan skor minimal, yaitu TOEFL ITP 480, atau IBT 55, atau IELTS 5,5, atau Duolingo English Test 95. Silakan gunakan skor bahasa Inggris yang paling mudah dijangkau oleh Anda. Karena jenis tes bahasa Inggris yang dipergunakan itu tidak mempengaruhi penilaian terhadap aplikasi sepanjang Anda bisa memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Khusus Anda yang berada di 6 provinsi di wilayah Papua, maka minimal untuk skor TOEFL ITP-nya adalah 420 atau skor lainnya yang setara. Jangan lupa untuk nanti menyertakan KTP atau fotokopi KTP Anda bersama dengan formulir aplikasi. Lalu, siapa sajakah yang sekiranya tidak melamar program CCI? Informasi selengkapnya nanti bisa ditemukan di laman Aminef. Beberapa poin yang kami sampaikan di slide ini adalah sebagai berikut. Apabila Anda sudah punya gelar S2 atau S3, atau saat ini berstatus siswa atau mahasiswa baik yang aktif ataupun sedang dalam masa cuti studi. Atau Anda itu tidak bekerja atau tidak memiliki usaha mandiri pada saat melamar CCI, dan Anda tidak berdomisili di Indonesia atau saat ini berada di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, atau Anda telah mengajukan permohonan untuk menjadi penduduk tetap Amerika Serikat. Ini adalah beberapa poin. Untuk poin selengkapnya bisa nanti ditemukan di laman Aminef. Bagaimanakah kesan alumni program CCI? Berikut ini adalah 2 alumni yang kami tampilkan. Yang pertama adalah Gloria Anastasia Mustamu dari Ambon. Ia menjalani studi di bidang pendidikan anak usia dini di Northampton Community College. Dia mengatakan
bahwa program CCI telah mempertajam pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan anak usia dini. Setelah kembali dari Amerika Serikat, ia dipromosikan untuk menjadi kepala sekolah jenjang KB dan TK di salah satu sekolah swasta di kota Ambon. Gloria juga menyatakan bahwa ia menjadi pribadi yang lebih menghargai perbedaan orang lain dan mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Saya juga lebih apresiatif dan suportif terhadap sesama berkat kegiatan volunteering yang saya lakukan di Amerika Serikat. Saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan emas ini dan saya juga ingin teman-teman merasakannya. Ada juga Diki dari Belitung Timur. Dia menjalani studi manajemen pariwisata dan perhotelan di Kirkwood Community College. Diki menyampaikan bahwa manfaat program CCI yang ia rasakan adalah meningkatnya kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, kepemimpinan, dan pemahaman antar budaya. Pengalaman program CCI ini juga membuka kesempatannya untuk menjadi staf khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di bidang media dan generasi muda. Luar biasa ya. Dia juga memiliki pesan kepada Anda semuanya yang hadir di acara ini. CCI program adalah sebuah life-changing experience. Saya telah membuktikannya. Kini giliran kalian untuk menjadi penerima CCI berikutnya. Tunggu apa lagi ya? Tenggat waktu pendaftaran adalah 31 Desember 2024. Dan untuk mendapatkan informasi tentang program ini, silakan nanti masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id di bagian Grants for Indonesians, atau Anda juga bisa memindai kode QR yang saat ini Anda simak di layar. Informasi tentang program CCI, termasuk juga informasi tentang sesi informasi daring, testimoni dari alumni, dan juga pengingat deadline aplikasi akan diposting di media sosial, yaitu di Facebook, di Instagram, dan juga di X atau Twitter. Jadi silakan follow kami untuk tidak ketinggalan informasi tentang program ini. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda sampaikan di acara ini. Silakan gunakan fitur raise hands. Lagi saya akan persilakan beberapa orang penanya untuk sesi tanya jawab yang bertanya. Kalau pertanyaannya nanti baru terpikir setelah acara, boleh sekali menghubungi kami melalui pesan WhatsApp di nomor yang tertera di layar Anda, yaitu di 0811 9059 085. Atau Anda juga bisa mengirimkan email kepada kami di communications@aminef.or.id. Kami akan respon pertanyaan Anda pada hari dan jam kerja. Jadi tips untuk mendaftar CCI adalah menyiapkan berkas ya, mulai dari sekarang. Formulir aplikasi, termasuk esai, ada total 5 esai yang berbeda. Lalu setelah itu fotokopi hasil skor kemampuan bahasa Inggris, surat keterangan kerja, fotokopi transkrip akademis dan juga ijazah mulai dari jenjang SMA dan juga jenjang pendidikan setelahnya, fotokopi KTP, serta CV. Nah, informasi singkat mengenai Aminef, American Indonesian Exchange Foundation, adalah pengelola beasiswa Fulbright dan beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan kami berdiri pada tahun 1992 dan merupakan yayasan nirlaba hasil kerjasama pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia. Kami mengelola ada total 9 program beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Informasinya nanti bisa didapatkan di laman Aminef. Ini juga termasuk 2 inisiatif yang ditawarkan sejak tahun 2024. Selain program Fulbright, kami mengelola program yaitu Community College Initiative yang saat ini Anda dengarkan sesi informasinya, dan program satu lagi yaitu Global Undergraduate Exchange. Sekali lagi informasi lebih lengkap semuanya bisa dapat disimak di laman Aminef. Demikian informasi dari kami. Semoga sesi informasi ini bisa mengantarkan Anda untuk meningkatkan keterampilan profesional di Amerika Serikat dengan program Community College Initiative. Nah, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Selanjutnya, kita akan mulai untuk sesi tanya jawab. Saya tadi sudah melihat ada beberapa orang yang raise hand. Langsung saja saya akan persilakan satu persatu. Dan untuk sesi tanya jawab ini, saya akan dibantu oleh rekan saya dari tim Grants for Indonesians, yaitu Rere Kuratul Aini yang akan menjawab pertanyaan Anda. Untuk yang pertama, kami persilakan kepada atas nama Lailatul Saadah. Silakan. Baik Bu, terima kasih.
Selamat sore semuanya. Saya Rusada ingin bertanya. Sebelumnya saya itu lulusan S1 Manajemen Bisnis Syariah dan sekarang saya memiliki usaha seperti UMKM gitu, Bu. Apakah tetap boleh untuk mendaftar? Sedangkan field of study yang ingin saya daftar ke depannya itu cyber security. Apakah itu dapat diterima? Terima kasih sebelumnya, Bu, atas waktunya. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan Rere untuk ditanggapi. Ya, terima kasih. Tadi Ibu Laila ya namanya. Terima kasih Iya, Ibu Laila atas pertanyaannya. Ini sebelumnya saya mau nanya, tadi S1-nya Cyber Security ya? Bukan, bukan Bu. S1-nya S1 saya manajemen bisnis syariah. Manajemen Bisnis Syariah Mm-mm. dan Dan program sekarang saya studinya memiliki namanya usaha, berwirausaha. berwirausaha. Oh, jadi sebenarnya bidang studi S1-nya masih agak sedikit nyambung dengan pekerjaan saat ini ya. Iya, Bu. Ini sebenarnya saya meneruskan usaha dari orang tua, seperti bisnis dari orang tua seperti itu, Bu. oke. Ya, jadi sebagai informasi bahwa program CCI ini adalah setara dengan level 1 universitas awal tahun pertama dan kedua gitu ya. Jadi sifatnya itu bukan advanced course gitu. Jadi untuk yang sudah memiliki sebelumnya kayak jurusan yang linear dengan pekerjaannya saat ini itu memang bukan prioritas gitu ya. Jadi, tapi kalau misalnya Mbaknya mau melamar, dipersilahkan. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah Ibu Laila Tusada ingin melamar program CCI namun di bidang cyber security, begitu ya? Iya, Bu. Ya, Oh, bidang studinya cyber security. iya. Ya, Oh, yang ingin didaftarkan di Amerika nanti cyber security. Sebelumnya tapi saya S1 itu manajemen bisnis. Oke. Apakah ada pengalaman yang sebelumnya berkaitan dengan bidang cyber cyber security. security untuk pekerjaan yang dijalani saat ini? Oh, sebelumnya saya udah pernah freelancer tentang membuat-buat coding itu aja, Bu. Oke, jadi untuk saat ini pekerjaannya berarti tidak ada yang full time, tidak ada hubungannya dengan cyber security gitu ya. Jadi Tidak yang ada. berhubungan dengan cyber security hanya part time-nya saja. Iya, Dan pekerjaan yang berhubungan dengan part time ini sudah berapa lama, Bu? Em, akhir 2 bulan ini sekarang, Kak. Oh, jadi baru dua Iya. bulan ini ya. Mm-mm. Oh ya, jadi sebagai informasi, kalau CCI ini uh, harus memiliki pengalaman bekerja minimal 1 tahun di bidang studi yang akan dilamar, begitu, Bu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Bu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berikutnya saya ingin mempersilakan penanya berikutnya sebagai informasi untuk bisa memberikan kesempatan kepada rekan-rekan lainnya. Satu orang penanya dipersilakan untuk menyampaikan satu atau maksimal dua pertanyaan ya. Silakan kepada atas nama Estinanda. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Jadi di sini saya mau menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, jadi di sini saya bekerja aktif sebagai freelancer 3D artist dan bertujuan untuk mendaftar bidang ekonomi kreatif dan media. Saat ini saya aktif mengerjakan beberapa proyek. Nah, pertanyaan saya, untuk dokumen surat pernyataan proyek atau kerjasama dari klien, itu hanya diperlukan satu surat saja atau dapat melampirkan lebih dari satu surat? Untuk pertanyaan yang kedua, saat ini saya sudah memiliki berkas yang sudah diterjemahkan tersumpah dalam bentuk soft file. Apakah diperkenankan untuk melampirkan dokumen soft file berstempel dengan tanda tangan digital yang di-print untuk kelengkapan berkas pendaftaran? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan, Rere. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu untuk Mbaknya itu lulusan S1. Iya, Atau saya lulusan S1 Pendidikan Seni Rupa. Jadi pendidikan saya itu latar belakangnya berbeda dengan pekerjaan saya saat ini. dan saat ini pekerjaannya sebagai freelancer gitu ya, Bu ya. Iya, benar. Untuk pekerjaan freelancer sebetulnya memang bukan prioritas dalam program ini karena kita mencari pelamar yang memang bekerja sebagai full time. Tapi jika bidang S1-nya berbeda dengan pekerjaannya saat ini, bisa silakan saja melamar dan nanti akan tim panelis yang akan menentukan apakah lolos tahap selanjutnya atau tidak gitu.
Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Untuk Tentang dokumen. dokumen yang sudah tersedia adalah dokumen berupa soft file hasil dari terjemahan penerjemah tersumpah. Apakah bisa dilampirkan untuk melamar CCI? Oh ya, bisa dilampirkan saja. Oke, baik. Terima kasih banyak tanggapannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Untuk berikutnya, kami ingin mempersilakan atas nama Faizah Ezadin. Oh, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Faizah. Di sini latar belakang pendidikan saya adalah S1 Teknik. Namun untuk pengalaman kerja, saya eh, pada hari Sabtu dan Minggu saya merupakan salah satu kakak guru di non-profit preschool di Kota Depok. Apakah seperti itu masih bisa untuk melamar program CCI di bidang pendidikan anak usia dini? Oke, baik. Jadi pengalamannya adalah volunteer di akhir pekan, begitu ya? Iya, betul. Ya, oke, baik. Silakan, Rere. Oke, untuk pengalamannya volunteer sebagai guru, itu jatuhnya maksudnya freelancer seperti itu ya, bukan pekerjaan Volunteer. full-time. Volunteer saja ya. Iya. Untuk itu, Mbaknya bisa silakan melamar saja, karena kan memang S1-nya juga berbeda ya dengan kegiatan saat ini ya. Jadi silakan dilamar, nanti tim panelis yang akan menentukan apakah aplikasinya bisa diterima untuk ke tahap selanjutnya, yaitu interview. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Untuk persyaratan beasiswa CCI, sekali lagi adalah untuk Anda memiliki pekerjaan yang penuh waktu atau memiliki usaha mandiri atau freelancer. Adapun untuk em, jangka waktunya adalah punya pengalaman kerja minimal 1 tahun atau maksimal 5 tahun. Itu adalah mereka yang diutamakan untuk melamar program ini. Ya, baik. Untuk berikutnya atas nama Muhammad Mutoyib. Ya, terima kasih banyak Kak. Selamat siang ya. Maaf tadi saya tidak ikut dari awal karena ini saya telat. Saya Ya, mau tanya ya pekerjaan silakan. saya adalah sebagai PNS ya PNS di bagian Kementerian Pertanian. Nah, saya tertarik di bidang studi agriculture. Background saya kedokteran hewan. Apakah saya bisa melamar? Ya, terima kasih. Kedokteran hewannya S1 ya, Pak ya? Profesi kalau Oh, kedokteran hewan ada profesi. profesinya. Iya. Hmm. Selama Bapaknya belum memiliki gelar S2 atau masih S1 dan berbeda ya bidang yang ditekuni saat ini dengan bidang studi saat S1 itu bisa melamar. Karena kebetulan Bapaknya memang beda ya bidang studi dan pekerjaannya jadi bisa dilamar, bisa melamar. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang menambahkan informasi. Untuk Anda yang saat ini berprofesi sebagai PNS, silakan sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tempat kerja untuk bisa bagaimanakah yang perlu dilakukan prosedur-prosedurnya, apakah ada yang perlu dilewati apabila Anda harus meninggalkan tempat kerja selama 10 bulan ya, sehingga untuk memastikan bahwa Anda masih bisa kembali ke institusi Anda dan tetap memiliki status sebagai PNS atau ASN. Oke, yang berikutnya atas nama Marta Saragi, silakan. Selamat sore, Kak, Kamita dan Kak Rere. Selamat sore. Sebenarnya pertanyaannya mungkin hampir sama dengan yang sebelumnya ya, karena em, di website saya tidak mendapatkan informasi ini atau mungkin saya yang tidak mengerti Oke, pertanyaannya secara apa? menyeluruh. Untuk saya itu S1-nya jurusan pendidikan bahasa Inggris dan sekarang saya bekerja di sekolah swasta sebagai guru begitu. Tapi saya ingin mendaftar di bagian pendidikan anak usia dini. Kalau seperti itu, apakah sudah otomatis tidak bisa mendaftar atau bagaimana, Kak? Oke, kalau boleh disampaikan saat ini Anda mengajar untuk di sekolah di jenjang apakah? Di SD, Kak. Di jenjang SD ya. Oke, Iya, jenjang SD. baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Marta. Silakan, Dere. Baik, jika untuk jenjang SD silakan saja melamar. Karena kan memang kebetulan Mbaknya juga jurusan S1-nya dan pekerjaannya memang berbeda ya. Jadi silakan saja melamar.
Oh baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaannya Kak. Untuk nanti ketika kita sudah di sana, apakah untuk grantinya diperbolehkan untuk bekerja atau tidak Kak? Oke. Untuk bekerja sendiri sebetulnya nanti di sana Granty akan diberi kesempatan untuk magang gitu. Jadi untuk bekerja sendiri itu maksudnya ke magang tersebut ya. Jadi bukan bekerja secara mandiri gitu. Untuk mencari pengalaman secara profesional di sana nantinya. Baik, terima kasih Kak Mita, Kak Rere. Terima kasih sama-sama. Sebagai informasi, untuk program CCI memberikan kesempatan untuk melaksanakan magang di Amerika Serikat, dan magang itu tentunya haruslah berhubungan dengan bidang studi yang nantinya Anda akan jalani. Dan untuk pekerjaan yang lainnya yang sekiranya nanti mendapatkan upah, hal tersebut tidak diperbolehkan karena itu melanggar ketentuan visa yang nanti Anda akan dapatkan. Jadi sebaiknya tidak dilakukan ya, supaya tidak mengakibatkan hal yang negatif terhadap izin tinggal Anda dan juga status untuk Anda di program CCI. Berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Dahelia Saputri, silakan. Terima kasih Kak. Sebelumnya suara saya kedengaran jelas nggak ya Kak? Ya, dengan jelas. Terima kasih. Pertanyaan pertama yang mau saya tanya, kan ini minimal syarat sudah bekerja sebagai full time itu 1 tahun. Nah, kebetulan saya itu baru 1 tahun nanti di bulan Maret. Kan ini keberangkatannya nanti di Juli 2025. Apakah pertama itu masih eligible untuk mendaftar atau Baik. tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini saya mau bertanya terkait dengan esai gitu ya Kak. Kan ini di pertanyaan yang nomor 3 itu ada ditanya terkait dengan apa yang ingin kita lakukan ketika sudah balik gitu ya, yang change yang ingin kita lakukan di community. Nah, saya ingin tahu sebenarnya dari pertanyaan ini ekspektasinya itu seperti apa sih Kak, perubahan atau change yang dimaksud itu. Itu aja sih Kak. Terima Baik. Terima kasih banyak, Dahelia. Saya akan mengarahkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua tentang esai nanti akan saya bahas bersama alumni, ya. Silakan untuk menjawab pertanyaan pertama oleh Rere. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi apakah bisa melamar meskipun kurang dari 1 tahun gitu ya? Ya, betul. Sebetulnya memang kita prioritasi untuk mereka yang sudah bekerja minimal 1 tahun, tapi jika mbaknya memang tertarik dan bidang studinya berbeda gitu ya, jika mbaknya udah lulusan S1, silakan melamar dan biar nanti tim seleksi yang akan memutuskan apakah mbaknya akan lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Baik, terima kasih banyak tanggapannya. Untuk berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Witari Astriani. Ya, terima kasih Mbak Mita dan Mbak Rere. Berdasarkan, maaf saya mau mengajukan 2 pertanyaan. Berdasarkan pemaparan yang tadi disampaikan oleh Kak Mita itu ada kriteria untuk ineligibility yang akan melamar pada beasiswa ini yaitu Iya, peserta saat ini tidak berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa ya, iya, Kak ya. betul. Em, Namun kriteria tersebut tidak tertulis di website Aminef sebelumnya Kak. Tertulis hanya tidak bisa apa yang sedang belajar melakukan studi di US atau di luar Indonesia. Mohon penjelasannya Kak, karena saat ini saya sebagai mahasiswa tingkat awal di Universitas Terbuka. Lalu pertanyaan kedua, saat ini saya sedang bekerja di organisasi non-profit sebagai administrasi project kurang dari 5 tahun. Apakah bisa jika saya memilih jurusan Business Entrepreneurship dan di subnya itu Business Management? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, nah karena tadi membahas tentang laman Aminef, sekaligus saya akan membagikan layar saya ya untuk laman Aminef. Ini adalah laman Aminef di www.aminef.or.id. Adapun informasi mengenai program CCI nanti bisa didapatkan di sini. Bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Programs, lalu klik yang Fellowships, dan temukan tombol Community College Initiative Program. Di sini informasinya akan persis sama dengan informasi yang telah kami sampaikan di sesi informasi daring ini. Nah, mengenai ineligibility requirements, informasinya ada
maksud saya ineligibility criteria, informasinya ada di sini untuk secara lengkapnya. Adapun untuk Anda yang saat ini masih menjalani studi, informasi tersebut ada juga di bagian ini. Sebentar saya akan carikan untuk informasi selengkapnya. Ya, nah di bagian ini tertulis bahwa untuk Anda yang ingin melamar adalah tidak sedang menjalani S2, S3, atau saat ini sedang studi. Ini adalah informasi mengenai hal tersebut. Untuk pertanyaan kedua, silakan saya sampaikan kepada Rere untuk menjawabnya. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu sama Mbaknya tadi, apakah Mbaknya saat ini statusnya bekerja sambil kuliah begitu ya? Iya betul Mbak. Saat ini saya bekerja sambil kuliah di Universitas Terbuka dengan sistem perkuliahan online, Oh, tuh, Mbak. perkuliahan S1. S1 betul. Ya, karena Hmm. statusnya masih mahasiswa gitu ya. Mhm. Kami sarankan Mbaknya untuk lulus S1 terlebih dahulu, setelah itu Mhm. melamar CCI program. Oh baik, terima kasih Mbak Rere. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Saya akan mempersilakan dua orang penanya terakhir. Untuk penanya yang lainnya, kami akan alokasikan untuk sesi tanya jawab kedua. Jadi yang berikutnya adalah Hadi, lalu setelah itu Itu Sanli Sunny ya. ya. Silakan kepada Hadi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Hadi. Saya backgroundnya Madrasah Aliyah. Untuk saya memiliki dua pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mengenai ijazah yang pasti mungkin perlu dilegalisir ya. Bagaimana bagi yang sekolahnya jauh misalkan? Karena mungkin legalisir untuk perlu ke sekolah kan. Apakah bisa dilegalisir di kantor pos terdekat? Dan untuk Oke. pertanyaan kedua mengenai eh, aplikasi permanent residence di Amerika. Kebetulan kan kemarin dibuka soal diversity visa. Nah, bagi yang sudah apply, apakah masih tetap bisa mengikuti program CCI? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan kepada Rere untuk menanggapi. Baik, untuk legalisir itu memang kita sangat menyarankan untuk memiliki legalisir atau cap basah gitu ya dari universitas atau dari sekolah untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Jadi kami sarankan walaupun sekolahnya mungkin jauh gitu ya, mungkin bisa dikirim via pos dari sekolahnya ke alamat tempat bapaknya bekerja sebelum melamar program CCI. Dan juga untuk terkait pengalamannya, pernah bapaknya sebelumnya pernah pergi ke Amerika Serikat menggunakan visa J1 atau B1 atau B2? Belum, saya belum pernah ke Amerika sebelumnya. Baik. Oh, Untuk pertanyaan kedua kan kemarin baru dibuka ya Bu, mengenai diversity visa. Ya, Ya, mengenai yaitu ya oke. visa keberagaman. Ya, saya sudah. Apakah Anda melamar untuk program tersebut? Bagaimana Bu? Apakah saat ini statusnya sedang melamar program tersebut? Ya, betul Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini, kami akan konsultasikan lebih lanjut ya dengan rekan-rekan di tim Grants for Indonesians untuk menjawab pertanyaan Anda. Kami akan sampaikan nanti di sesi tanya jawab kedua. Baik Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi. Berikutnya saya ingin mempersilakan penanya terakhir untuk sesi ini, yaitu atas nama Sanli. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, eh, saya berasal dari pendidikan matematika. Kemudian sekolah tempat saya bekerja itu sekolah satu atap, jadi ada SD dan SMP. Ya, Nah, kurang lebih 7 tahun saya ngajarnya di SMP. Kemudian semester ini baru dipercayakan ngajar di kelas 1 SD. Apakah itu bisa dikategorikan masuk? Karena saya berencana ambil Early Childhood Education. Kan baik. itu pengalamannya mungkin tidak lebih dari setahun ya atau 2 tahun. Apakah pengalaman saya bekerja di sekolah yang sama itu bisa diinkludkan ke dalam? Oke, Kemudian kelas 1 itu bisa dikategorikan sama early childhood nggak ya? Kemudian yang kedua, itu kan saya lihat di formulirnya ada medical history dan examination form. Apakah itu kita harus submit juga bersama-sama dengan dokumen yang akan kita kirim? Seperti baik. itu. Terima Terima kasih banyak kasih. untuk pertanyaannya. Silakan Rere untuk kedua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai eligibility, apakah
saat ini yang merupakan guru SD namun sebelumnya guru SMP bisa melamar untuk Early Childhood Education. Dan setelah itu untuk pertanyaan kedua mengenai medical form. Oke. Meskipun mungkin belum 1 tahun pengalaman untuk memiliki apa pengajar dengan mengajar guru SD, dengan mengajar anak-anak SD itu silakan saja melamar. Dan kemudian biar nanti tim panelis yang akan menentukan. Dan untuk medical history itu sebetulnya untuk salah satu persyaratan visa ketika nanti bapaknya terpilih menjadi finalis CCI program gitu. Jadi untuk tahap awal pendaftaran tidak perlu menampilkan medical history, hanya persyaratan yang sudah ditampilkan di website saja. Terima kasih banyak tanggapannya Rere, dan juga semoga tanggapan tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Sani. Rekan-rekan sekalian, untuk sesi tanya jawab pertama kami akan sudahi terlebih dahulu karena kita perlu memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi tips dan juga pengalaman bersama alumni. Terima kasih banyak Rere sudah membantu di sesi tanya jawab pertama ini. Nanti kita ketemu lagi ya di sesi tanya jawab yang kedua. Nah, untuk alumni yang pertama, saya ingin mempersilakan yaitu alumni atas nama Roberto Lelaki yang bergabung bersama kita hari ini dari kota Manado. Roberto akan membagikan pengalamannya di Amerika Serikat dengan program CCI, di mana ia menjalani studi Business Management and Administration di Houston Community College. Dan nanti Roberto juga akan menyampaikan tips menuliskan esai nomor 1 dan nomor 2 di dalam formulir aplikasi CCI. Langsung saja kepada Roberto untuk Anda. Baik, terima kasih Mbak Mita atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share Ya, silakan. terlebih dahulu. One second. Baik, apakah sudah bisa melihat Sudah dengan slide saya layar saat ini? penuh sekarang. Ya. Baik, baik. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Roberto Glorilo Laki. Selamat sore semuanya. Jadi seperti yang diinfokan Mbak Mita, saya alumni dari CCI program angkatan 2020 sampai dengan 2021. Kebetulan waktu zamannya saya COVID, jadi saya berangkatnya di tahun 2021, teman-teman. Jurusan yang saya pilih saat itu adalah Business Management and Administration, spesifik areanya International Business di Houston Community College, Houston, Texas. Dapat kampusnya di situ. Nah, untuk outline kita hari ini atau agenda kita hari ini, saya akan membahas motivasi saya untuk mendaftar di CCI program. Yang kedua adalah highlight pengalaman saya selama kuliah di US. Dan yang terakhir, tips cara menulis esai untuk respon 1 dan respon 2. Jadi saya persilakan untuk teman-teman bisa download application formnya, seperti tadi website yang sudah ditunjukkan sama Mbak Mita. Sembari saya menjelaskan nanti, mungkin teman-teman bisa sambil membaca respon 1 dan respon 2. Motivation for participating in the CCI program. Sekedar menginfokan ke teman-teman semua bahwa saya mendaftar CCI dan berhasil mendapatkan beasiswa ini di percobaan ketiga. Jadi percobaan pertama itu gagal total, percobaan kedua saya lolos sampai dengan tahap interview saja, kemudian gagal, dan yang terakhir akhirnya saya bisa lolos dan berangkat ke Amerika. Tentu di setiap kegagalan saya belajar apakah ada yang salah dari essay saya ataupun mungkin motivasi saya kurang clear atau kurang tepat nih untuk program ini. Di situ saya memperbaiki semuanya sehingga saya bisa lolos ke Amerika. Kalau saya bisa share sedikit, tentu motivasi yang pertama adalah saya pengen belajar lebih dalam lagi mengenai international business di Amerika. Nah, yang kedua adalah untuk mengembangkan karir saya semakin luas lagi dan semakin setidaknya level yang lebih tinggi dari yang sebelumnya gitu. Karena saya juga berangkat dari latar belakang aktif dalam kegiatan sosial atau kegiatan komunitas di Manado, saya tertarik untuk belajar lebih dalam lagi bagaimana orang-orang Amerika, khususnya di Houston, mengurus atau mengatur komunitas yang ada di sana, gitu.
Nah, yang berikutnya adalah tentu saya pengen mengimprove bahasa Inggris saya. Karena saya percaya dan mungkin kita semua udah tahu bahwa kalau kita belajar di English speaking country seperti Amerika, tentu kita akan lebih cepat dan lebih baik lagi belajar untuk bahasa yang digunakan di sana gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk membagikan pengalaman saya, sorry, untuk belajar tentang budaya Amerika dan membagikan budaya yang di Indonesia. Nah, hal-hal ini akan kita tulis di essay, tapi lebih spesifik lagi gitu. Nanti akan kita bahas. Berikutnya adalah highlight kegiatan selama di US. Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal bahwa zaman saya COVID, sehingga kita berangkatnya di tahun 2021. Namun dari tahun sebelumnya atau di tahun 2020 kita sudah mulai ada workshop atau semacam seminar uh, yang kita lakukan untuk persiapan keberangkatan ke US. Nah, kalau misalnya teman-teman sempat membuka website yang ditunjukkan sama Mbak Mita tadi, di situ ditawarkan untuk program ini, CCI program ditawarkan beberapa pilar atau aspek, yaitu ada academic development, kemudian ada cultural exchange, community service, internship, leadership and action planning, dan yang terakhir adalah networking. Ini semualah yang saya dapatkan selama saya berkuliah di Houston Community College. Academic development. Karena zaman saya COVID, lagi-lagi kita kebanyakan most of the time kelasnya conduct online gitu, jadi daring. Paling kita ke kampus karena ada hal-hal tertentu saja, tapi kebanyakan selalu melalui Zoom meeting. Tapi yang menariknya adalah untuk zaman saya academic development ini, saya di salah satu mata kuliah saya dapat profesor yang memang ahli di bidangnya. Seingat saya belajar human relation waktu itu dan salah satu dosennya adalah seorang pembicara di TED Talk. Kalau teman-teman pernah menonton salah satu video dari TED Talk, jadi beliau menjadi narasumber di sana gitu. Nah, kemudian ada culture exchange, pertukaran budaya, baik budaya Amerika maupun budaya dari partisipan yang sama-sama kuliah di Houston Community College. Di sini ada, kalau teman-teman bisa lihat, ada beberapa rekan-rekan saya dari negara yang berbeda-beda, misalnya Turki, India, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada community service. Jadi seperti saya singgung di awal bahwa saya tertarik belajar tentang community service yang ada di Amerika, khususnya di Houston. Kalau saya bisa share, di Amerika saya sempat mengikuti kegiatan dari Kids Life Matter International, salah satu komunitas yang ada di Houston, kemudian ada Bridge, dan yang terakhir ada Houston Food Bank gitu. Jadi komunitas yang khusus untuk kita provide food ke orang-orang yang membutuhkan baik di Houston maupun di beberapa negara bagian di Amerika. Yang berikutnya ada internship. Kegiatan ini opsional di zaman saya karena kita COVID waktu itu, jadi kita bisa memilih untuk mau internship atau tidak. Namun kalau saya pribadi, saya dapat kesempatan untuk internship di uh, semacam business agency yang menjadi bagian dari kampus gitu. Jadi kurang lebih saya magang selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan gitu, atau sekitar 31 jam. Kemudian yang selanjutnya ada leadership and action planning. Nah, kegiatan ini yang seperti tadi, kalau teman-teman sudah mengikuti meeting ini dari awal, tadi dilaksanakan di Washington DC kalau nggak salah saya dengar. Jadi kegiatan yang dilakukan dan partisipannya dari semua peserta yang ada di berbagai state di Amerika untuk yang mengikuti program CCI ya teman-teman. Namun kalau zaman saya kegiatan ini paling banyak dilakukan melalui Zoom meeting. Jadi di sana kita ada workshop, seminar yang membahas tentang leadership dan action planning kita masing-masing. Dari semua kegiatan yang kita ikuti, tentu kita mendapat teman baru, mendapat networking baru yang bisa kita membantu kita untuk mungkin mencapai goal-goal kita yang ke depan. Misalnya kalau saya, ketika saya aktif dalam Kids Love Matter International, akhirnya saya dibantu sama tim dari sana, dari Kids Love Matter, untuk membuat sebuah kegiatan sosial di Manado, di daerah saya, teman-teman. Nah, jadi mereka mensupport secara keuangan, teman-teman, begitu. Dan kegiatan yang sama juga akan kita laksanakan di beberapa minggu ke depan. Jadi kegiatan yang
disponsori oleh Kislah Meter Internasional dan diadakan di Manado. One second. Oke. Baik, kita masuk ke tips cara menulis esai. Ini tips yang secara umum teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang sudah buka formnya, yang pertama adalah sebelum kita membaca atau membuat sebuah narasi atau sebuah esai, hal utama yang akan kita lakukan adalah kita understand the question gitu. Jadi kita pahami terlebih dahulu dan kita mengikuti word limit yang disyaratkan di pertanyaan tersebut. Nanti akan sama-sama kita lihat di respon satu. Yang kedua adalah kita plan the structure. Jadi kita merencanakan struktur dari essay kita. Tentu essay yang baik adalah essay yang punya pembukaan, isi, dan penutup yang ditulis secara clear dan tepat sasaran. Kalau saya pribadi, ketika saya menulis sebuah essay, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menulis semacam keywords atau poin-poin yang nantinya akan menjadi supporting ideas untuk saya membentuk sebuah paragraf, teman-teman. Yang berikutnya adalah create an engaging opening atau menulis pembukaan yang menarik. Jadi ketika reviewer baca, dia akan penasaran atau akan tertarik membaca lebih lanjut lagi dengan opening yang kita buat di awal gitu. Selanjutnya adalah get straight to the point. Kita tahu bersama bahwa kita orang Indonesia kebanyakan suka basa-basi, teman-teman. Jadi memang tidak semua, tapi kebanyakan dari kita kadang kalau menulis atau melakukan sesuatu itu sering basa-basi. Nah, untuk khusus essay, kita harus get straight to the point. Jadi hindari untuk menulis kalimat-kalimat yang kompleks atau kalimat-kalimat yang tidak punya relevansi dengan essay tersebut. Selanjutnya adalah conclude with impact. Seperti kita membuka essay dengan menarik, kita menutup pun dengan kalimat yang impactful. Jadi bagaimana kita bisa diingat dan essay kita bisa outstanding dari essay-essay yang lain atau dari partisipan yang lain. Selanjutnya be authentic. Jadi essay yang kita buat adalah berdasarkan cerita kita sendiri, bukan cerita orang lain, dan yang kita tulis sendiri juga. Jadi it's okay kita mencari tips menulis essay di internet dari alumni, tapi harus diingat bahwa yang akhirnya kita tulis adalah semua yang benar-benar kita lalui. Contohnya kita menulis achievement kita atau struggle kita atau goal-goal kita nantinya untuk mengambil program ini. Gitu. Jadi based on your own story. Selanjutnya adalah ketika kita sudah selesai menulis, langkah terakhir yang akan kita lakukan adalah proofread. Dengan cara kita membaca kembali essay kita melihat apakah masih ada kekurangan di essay tersebut atau ada yang harus kita tambah atau ada yang harus kita kurangi sehingga essay kita menjadi baik gitu. Kalau pengalaman saya akan mencari teman ataupun dosen yang expert di bidang mereview essay, teman-teman. Jadi kadang kita kalau sudah menulis, kita merasa bahwa essay kita sudah sempurna, tapi ketika dibaca orang lain ternyata kita baru tahu bahwa masih banyak kekurangan atau butuh improvement. Jadi sangat penting untuk find an expert atau profesional atau peer untuk review essay kita. Nah, general tipsnya adalah describe your related experience, job, responsibilities, dan skill. Nanti akan saya bahas satu-satu di slide selanjutnya. Yang kedua adalah describe your past education, training, or experience, and how these experiences prepare you. Yang ketiga adalah if you're new to this field, explain your motivation for applying to this field. Nah, sorry. Jadi di sini ada mark kuning. Kalau teman-teman sama-sama melihat layar saya saat ini, di warna kuning adalah diminta kita untuk menjelaskan pengalaman yang punya relevansi dengan bidang studi yang nantinya akan kita ambil di US gitu. Misalnya teman-teman, kalau saya dulu posisi saya sebagai, sebelum saya menjelaskan itu, jadi ini meniti beratkan ke peran teman-teman, tanggung jawab teman-teman, ataupun skill yang teman-teman dapat di sebuah organisasi, komunitas, ataupun perusahaan. Jadi misalnya saya kalau waktu itu
bekerja di forwarding company sebagai business administration, saya pun merasa bahwa saya pengen belajar lebih dalam lagi mengenai bisnis ini dan menjelaskan bahwa apa yang saya kerjakan saat itu sangat cocok dengan bidang studi yang nantinya akan saya ambil di US. Jadi akan teman-teman jawab di essay nomor satu ini atau respon satu. Yang berikutnya adalah di warna hijau, bagaimana program ini dapat membangun pendidikan atau pelatihan atau pengalaman teman-teman sebelumnya. Jadi di sini akan teman-teman jelaskan tentang semacam pelatihan ataupun seminar ataupun kegiatan sertifikasi yang pernah teman-teman lalui sebelumnya sehingga kegiatan-kegiatan ini atau pengalaman-pengalaman inilah yang mempersiapkan teman-teman untuk bisa ambil program tertentu, misalnya agriculture, karena saya pernah mengikuti seminar tentang agriculture. Jadi akan dijelaskan di essay respon satu ini. Yang berikutnya di warna orange, kalau teman-teman misalnya baru dalam bidang ini, kenapa memilih bidang ini? Nah, di sini akan teman-teman jelaskan mengenai motivasi, mengapa daftar program tertentu, gitu. Mengapa daftar program A? Jadi akan menjelaskan ketertarikan teman-teman di bidang tersebut dan mengapa teman-teman cocok dengan bidang tersebut. Oke, sini kalau teman-teman baca ada contoh esai saya di paragraf pertama, nanti mungkin teman-teman bisa baca nanti di akhir meeting kita karena akan ada rekornya yang Mbak Mita ya. Betul Oke, sekali. next, respon 2, tipsnya adalah provide your main motivation for applying to this program. Jadi kalau misalnya respon 1 field of study, SN2 ini mengenai lebih ke programnya gitu. Kemudian yang kedua, connect each of 5 pillars to your goals. Yang berikut adalah how these pillars are related to supporting short-term and long-term goals. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Di warna kuning, kenapa teman-teman apply program ini? Nah, di respon 2 ini, teman-teman akan menjelaskan main motivation teman-teman kenapa pengen mendaftar CCI program. Oke, jadi secara luas atau secara umum teman-teman akan menjelaskan. Kalau teman-teman baca di sini, saya menyebutkan bahwa participating in this program will be a valuable investment for me. Jadi ini kayak sudah menjawab dari warna kuning di yang teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah ada 5 pilar yang seperti saya singgung tadi di awal. Ada akademik, cultural exchange, kemudian ada service learning, internship, leadership, and community impact. Jadi di masing-masing pilar ini, teman-teman akan menulis atau menjawab goal-goal apa yang akan nantinya teman-teman pengen capai melalui 5 pilar ini. Misalnya, akademik, teman-teman akan menyebutkan, uh, saya pengen dengan belajar misalnya international business, saya pengen dapat IP 4 misalnya. It's okay, teman-teman menyebutkan secara detail seperti itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah service learning. Uh, dengan belajarnya service learning, saya pengen untuk nantinya saya bisa memperdalam pengetahuan saya tentang komunitas sehingga ilmu itu bisa saya bawa ke Indonesia dan saya bisa bangun sebuah komunitas di Indonesia seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pilar-pilar ini dapat membantu teman-teman mencapai long term goal, kemudian short term goal dan long term goal teman-teman. Jadi tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Jadi di situ tadi kalau misalnya dibilang misalnya akademik saya pengen ada IP 4. Nah, kenapa pengen IP 4 gitu? Kenapa harus belajar service learning? Jadi di situ akan dikaitkan, oh saya pengen belajar service learning karena I have a dream one day saya bisa buat sebuah komunitas sendiri gitu. Uh, Ataupun saya pengen belajar leadership karena saya pengen buat sebuah perusahaan untuk long term goal saya. Jadi akan menjawab pertanyaan itu di respon nomor 2 ini. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ada contoh uh, sebagian esai saya yang pernah saya tulis. Nanti akan teman-teman perhatikan di mungkin akhir meeting nanti. Selanjutnya, hal yang perlu diingat bahwa kita harus tahu benar apa yang kita mau dan diri kita sendiri gitu. Kita harus tahu eagerness kita dan
apa namanya, motivasi apa yang sebenarnya atau urgensi apa yang sebenarnya ada di diri kita sehingga kita perlu mendaftar program ini gitu. Karena itulah yang membuat kita berbeda, itulah yang membuat kita outstanding dari aplikan yang lain. Kemudian, um, ya, ini it help you write your authentic essay. Ini membantu ketika kita tahu diri kita tahu apa yang kita mau, kita bisa dengan lancar menulis essay itu. Jadi, once misalnya essay kita keterima dan kita dipanggil untuk interview, semua yang akan nantinya ditanyakan itu sehubungan dengan interview kita dan kita sudah siap karena itu berdasarkan originalitas cerita kita sendiri gitu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah jujur dalam mengisi semua bagian di aplikasi form gitu teman-teman. Jadi semua informasi yang dicantumkan adalah informasi yang berdasarkan uh, identitas teman-teman ataupun pengalaman teman-teman. Jadi semua based on your own story gitu. Jadi bukan dari pencapaian orang lain atau bukan struggle orang lain atau data-data orang lain, tapi semua berdasarkan informasi dari teman-teman sendiri. CCI atau MNF sangat menolak keras plagiarism, teman-teman. Jadi hindari untuk tidak copy essay orang lain atau data orang lain karena MNF akan tahu itu semua, teman-teman. Jadi tim MNF bisa melihat mana tulisan yang plagiarism dan mana memang punya originalitas. Yang terakhir adalah be aware dengan deadline. Karena ini, karena kalau saya lihat CCI programnya baru dibuka, teman-teman masih punya waktu yang lama untuk mempersiapkan essay, dokumen, serta mempersiapkan diri uh, ke tahap selanjutnya kalau misalnya lolos. Jadi usahakan itu dipersiapkan dari sekarang dan jangan tunggu nanti last minute. Alright, oke, itu sekian dari saya. Nanti mungkin pertanyaan setelah narasumber yang kedua. Saya persilakan terlebih dahulu ke Mbak Mita. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Roberto untuk penjelasannya terkait pengalaman program CCI dan juga tips menuliskan esai yang nomor 1 dan nomor 2. Ya. Untuk berikutnya langsung saja saya ingin mempersilakan kepada pembicara kami, yaitu alumni CCI Maya Damayanti yang bergabung dari Sumbawa. Silakan untuk memulai informasinya. Sebagai informasi, Maya adalah alumni program CCI pada tahun 2022 yang menjalani studi pendidikan anak usia dini di Mesa Community College. Silakan kepada Maya untuk bisa mulai presentasinya. Terima kasih Kamita. Selamat sore teman-teman. Semoga masih pada semangat ya. Sebelumnya saya izin share screen sebentar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seperti warahmatullahi yang wabarakatuh. tadi disampaikan Kamita, saya berasal dari Sumbawa dan sejauh ini masih jadi alumni satu-satunya, tapi sekarang sudah ada orang dari Sumbawa di sana. Kemarin saya menempuh pendidikan anak usia dini di Arizona. Oke. Oke, untuk Maya, slide presentasinya belum terbuka di saya. Saat ini terlihat adalah folder berisi file saja. Oh, oh iya. Sudah saya share kok, Kak. Oke, mungkin Saya ulang lagi. ya diulang lagi saja. Oke. Sudah? Ya, sudah sekarang. Silakan. Oke. Terima kasih. Sama seperti Kak Roberto tadi, di sini saya punya 3 outline. Yang pertama, apa sih yang memotivasi saya? Kenapa sih saya daftar CCI dan kenapa harus CCI? Jadi sebelumnya, saya merupakan lulusan ilmu konsentrasi public relation dan akan tetapi saya punya ketertarikan yang mendalam untuk ilmu komunikasi keluarga. Jadi skripsi saya saat itu adalah tentang pola komunikasi keluarga. Dan di tahun 2019, saya mulai bekerja sebagai salah satu staf administratif di TK di Sumbawa. Sampai akhirnya di 2021, saya dipercaya untuk memegang kelas. Akan tetapi karena ilmu komunikasi dan pendidikan anak usia dini itu cukup jauh, walaupun saya punya dasar di ilmu keluarga.
Nah, saya merasa perlu kira-kira gimana sih agar saya dapat meningkatkan skill, punya pengalaman yang memang saya belajarnya dari pengalaman di kelas, tetapi saya tidak pernah punya pengalaman di kelas yang akademis. Jadi untuk itu motivasi terbesar saya daftar CCI pada saat itu adalah untuk meningkatkan skill bagaimana kemudian saya dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekolah, bagaimana mengajar, bagaimana melakukan parenting class dan sebagainya. Itu untuk motivasi saya. Lalu ini adalah beberapa, nah ini juga, ini adalah moto hidup saya, see the world differently by seeing different words. So that's why it has to be CCI. Oke, ini adalah highlight. Dan saya merasa setelah saya lulus seleksi CCI dan kemudian menjalani pengalaman di Arizona, ini merupakan pengalaman yang sangat-sangat a golden. Like, itu sangat membantu saya. Itu sesuatu yang benar-benar saya butuhkan. Karena dari sisi akademik, itu banyak sekali pengalaman di mana saya berhadapan langsung dengan anak-anak dan sebelum dipercaya untuk dapat berhadapan langsung, saya diberi semacam contoh. Jadi, bagaimana sebaiknya kita berperilaku di sekitar anak atau apa yang seharusnya kita lakukan ketika berdekatan dengan anak, itu saya dapatkan di sini. Karena pada saat saya mengajar atau memegang kelas di TK kan saat itu sudah COVID ya. Jadi kebanyakan pembelajaran kan dari rumah. Nah, itu juga menjadi alasan terbesar saya kenapa saya harus belajar lagi tentang pendidikan anak usia dini. Dan kemudian di sana kita banyak bertemu profesional di bidang pendidikan anak usia dini. Jadi nggak melulu kita belajar di kelas dengan profesor kita di mata kuliah itu, tetapi profesor akan mengundang beberapa orang ahli seperti dokter anak untuk mengisi materi di kelas. Dan juga numerous resources. Ada library dan sebagainya. Nah, ini adalah suasana kelas saya saat itu. Jadi sangat-sangat fun sekali teman-teman. Nah, ini adalah jika saya disuruh memilih dari 5 pilar yang kita lakukan di sana, maka highlight yang paling saya sukai adalah internship. Karena seperti yang teman-teman ketahui, saya belum punya pengalaman yang benar-benar bersentuhan dengan anak, apalagi tantangannya di sini ada perbedaan budaya. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan. Seperti contoh, kalau di Indonesia itu kita makan bersama, kita buat lingkaran besar, kita makan bersama, bekal bersama anak. Di Amerika juga kita melakukan hal yang sama, akan tetapi tidak ada yang namanya berbagi. Tidak ada yang namanya berbagi karena makanan merupakan hal yang sangat mereka perhatikan dan banyak sekali masalah yang muncul dari makanan. Saya ingat sekali dari 8 dari 13 orang anak yang ada di kelas saya saat itu mereka punya alerginya masing-masing dan itu sangat berbeda. Jadi sangat rentan sekali. Kita nggak bisa cuman, kamu mau coba ini atau do you want this one? Nggak bisa. Tapi kalau di Indonesia kan kita sangat-sangat kekeluargaan sekali kan. Jadi kita berbagi kalau ada yang nggak bawa bekal, kita kasih seperti itu. Di sana nggak bisa teman-teman. Terus ini adalah service learning dan volunteer. Ini adalah capture dari berbagai aktivitas yang saya lakukan. Yang paling kiri itu kita di gereja. Lalu yang di tengah ini di komunitas Muslim di Arizona. Pada saat itu kita membantu untuk packing hal-hal atau bantuan untuk Pakistan yang saat itu banjir. Dan yang ketiga ini adalah aktivitas volunteer yang ada di kampus. Jadi itu disebut We Care Wednesday, kita membagikan makanan ke orang-orang. Nah, ini juga cultural exchange. Kemarin sempat merayakan Halloween di sana. Lalu ada International Week di mana kita mempromosikan budaya Indonesia. Dan kalau teman-teman pernah nonton film Choco yang bikin nangis itu, nah kebetulan Arizona kan berdekatan dengan Meksiko, jadi mereka sangat menjunjung tinggi culture mereka, the Day of the Dead saat itu. Ini cultural exchange. Lalu ada leadership and apa itu?
action plan. Ada yang disebut Community Impact Project. Nanti setiap CCI awardee, mereka perlu atau harus, it's a mandatory by the way. Jadi kita harus buat project, tetapi target kita saat itu adalah masyarakat atau warga Amerika yang sedang kita bersentuhan. Semisal saya membuat project untuk warga atau murid yang ada di Mesa. Seperti itu. Lalu ada Pathway to Success Program. Ini merupakan kegiatan leadership di mana kita dipertemukan. Saat itu kita ke Washington DC, di sana sekitar 192 awardee CCI dari 17 negara kalau tidak salah. Jadi kita akan bertemu satu sama lain, networking di sana. Nah, ini adalah community impact project saya pada saat itu, karena permasalahannya yang saya bawa adalah di sana itu tandus. Jadi tidak banyak kegiatan yang berkaitan dengan alam, khususnya untuk anak-anak. Jadi pada saat itu saya mengajarkan tentang mindful eating, lalu yang berakhir dengan workshop dan composting. Compostingnya juga kita melakukan penanaman basil pada akhirnya. Jadi kita ada motorik halus, motorik kasar pada saat itu di mana mereka bisa bersentuhan dengan dirt and plants and seeds. Ya, seperti itu. Oh ya, tadi sempat ada pertanyaan apakah anak SD kelas 1 itu termasuk early childhood education nggak sih? Ya, masuk. Jadi dalam konteks early childhood education itu kita mempelajari tentang child development from zero sampai ke usia 12 tahun. Jadi anak kelas 1 SD itu jelas masih masuk early childhood education. Oke. Dan ini adalah essay tips writing dari saya. Ini untuk general aja. Yang pertama, do your research. CCI itu carinya yang seperti apa sih? Kalau dari pengalaman saya, dari yang saya tangkap, CCI mencari seorang aplikan profesional yang peduli terhadap isu sosial. Jadi nggak cuma kita fokus ke self development, tetapi self development kita itu akhirnya akan berujung pada community development. Makanya usahakan apapun yang nanti teman-teman tulis di esai itu fokusnya on community development. Hasil akhirnya itu ke komunitas sosial, ke masyarakat sekitar. Oke, dan ini adalah find the keyword, do your research, find the keyword, and tell your story. Siapa kamu, be original, sama fokus on community development. Ini untuk respon yang ketiga. Jika kamu bisa membuat satu perubahan di komunitas kamu, apa itu? Jadi saya bantu untuk highlight what activity sama to improve this community issue. Untuk hal ini, teman-teman perlu bertanya pada diri sendiri dulu satu pertanyaan sebelum memutuskan perubahan apa. Karena tadi ada pertanyaan, perubahan apa yang diharapkan? Apa ekspektasi dari respon ketiga ini? Perubahan yang ketiga teman-teman tanya, apakah saya bisa melakukan perubahan ini tanpa CCI program? Apakah saya bisa melakukan program ini bahkan sebelum CCI? Contoh, misal, saya seorang early childhood educator. Saya juga adalah avid reader. Saya sangat suka membaca, saya sangat senang mengajak anak-anak membaca. Lalu, semisalnya di situ saya punya niat ingin membuat komunitas membaca di Sumbawa untuk anak-anak. Kenapa saya harus nunggu CCI untuk buat itu? Jadi itu yang perlu teman-teman tanya. Makanya saya nggak pilih itu untuk menjadi short term ataupun long term saya. Saya tanya, apakah saya mampu melakukan seminar, parenting class, teacher training tanpa CCI? Tentu tidak, karena saya belum punya skill di sana. Saya hanyalah seorang lulusan komunikasi, belum punya skill di early childhood education. Itulah kenapa saya butuh sekali program ini. Jangan jadikan CCI sebagai goals teman-teman, tapi jadikan CCI sebagai tools yang teman-teman gunakan untuk mencapai goals itu. Jadi teman-teman butuh CCI untuk melakukan perubahan itu. Perubahan itulah yang diharapkan di respon ketiga. Semoga
bisa dimengerti. Dan ini adalah short term goals dan long term goals yang saat itu saya tulis. Lalu jika ada pertanyaan apa pulang dari Amerika? Yes, I did. Some of them dari seminar, parenting class, sama teacher training. Lalu saya juga membuat handbook, hanya saja handbooknya itu berbeda dari apa yang saya rencanakan sebelumnya. Itu saja. Dan untuk innovative playing, saya tidak melakukan ini karena saya memutuskan untuk tidak kembali ke TK saat itu dan fokus untuk studi lanjut. Oke, kemudian yang respon keempat. Respon keempat itu ada program ini adalah yang sangat tinggi ekspektasinya. Saya kemudian mengerti kenapa pertanyaan di respon keempat ini ada setelah saya menjalani program. Kalau boleh cerita sedikit, di masa saya kemarin ada seorang teman yang kebetulan vegetarian dan dia ditempatkan dengan teman sekamar yang kebetulan sangat peduli kesehatan dan suka nge-gym dan kebanyakan makanannya adalah protein, daging. Jadi full kulkas itu daging. Di 2 minggu, 3 minggu pertama, dia sering sekali komplain ke grup, bahkan meminta untuk pulang, teman-teman. Untuk itulah kenapa respon keempat ini ada. Jadi CCI mengharapkan seseorang yang memang resilience. Kalau bisa, yang akan teman-teman tulis di respon keempat itu, come up with a story, tapi jangan kebanyakan background story-nya. Semisal, contohnya, saya adalah seorang anak yatim piatu. Ibu saya meninggal pada saat saya berusia seperti ini. Lalu ayah saya kemudian meninggal setahun kemudian dan saya tinggal bersama dengan kakek nenek saya sejak saya berusia ini. Itu cukup sebagai background story. Kemudian teman-teman fokus ke resilience. Hal yang saya pelajari atau yang saya dapatkan dari pengalaman saya tinggal bersama ya bukan kedua orang tua saya adalah saya mulai belajar mandiri, saya mulai eh, berusaha untuk melakukan A, B, C, D yang berakhir pada yang membawa saya pada titik ini. Dan saya ingin tetap berkarya dan memotivasi banyak orang melalui program ini. Jadi yang dipromosikan itu bukan sad story-nya, tetapi resilience-nya teman-teman. Jadi CCI perlu tahu, kamu sanggup nggak ya? Kalau kamu ditempatkan di medan perang seperti ini, kamu kira-kira sanggup nggak? Jadi make sure to promote yourself, your resilience stage of life dengan sangat rapi. Lalu respon yang terakhir, describe a time when you had to work with someone whose opinion. Oke, kata kata kunci atau keyword di respon terakhir ini adalah your leadership and communication skill, interpersonal communication skill. Karena kita akan, seperti yang saya bilang tadi, kita akan bertemu banyak orang dengan background yang berbeda. CCR perlu memastikan bahwa teman-teman sanggup untuk beradaptasi di sana. Teman-teman tidak akan close-minded dan menutup diri terhadap perubahan. Jadi diperlukan make sure you come up with something story yang menjelaskan atau menggambarkan interpersonal communication dan leadership teman-teman. Lalu kemungkinan mungkin ada banyak yang tanya gini atau yang bilang gini, tapi Kak, saya itu sangat tidak berpengalaman, nggak banyak pengalaman. Pengalaman saya paling cuma sekitaran di tingkat desa, nggak ada yang wow gitu. Nggak apa-apa, selama pengalaman itu menjelaskan atau mendemonstrasikan tentang leadership teman-teman. Saya ingat sekali kemarin di esai saya menulis tentang rapat Karang Taruna yang saya jalani, yang saya pimpin. Sesederhana itu. Jadi bukan tentang pengalamannya, tetapi tentang bagaimana teman-teman membungkus pengalaman itu dan menjelaskan bahwa di sana ada leadership dan ability yang mau teman-teman tonjolkan. Itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kita bisa mengobrol lebih banyak di sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Mita. Baik, terima kasih banyak Maya untuk penjelasannya terkait pengalaman program CCI dan juga tipsnya menuliskan esai 3, 4, dan 5.
sekali lagi, untuk esai dan juga semua formulir aplikasi yang dikirimkan untuk program CCI haruslah merupakan hasil karya mandiri ya, secara autentik. Karena nanti informasi tersebut akan disampaikan dan di cross check kepada Anda, dikonfirmasikan kepada Anda pada saat tahapan seleksi wawancara. Tentu kalau menulis esai secara mandiri akan lebih mudah ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan sesuai dengan apa yang dituliskan. Tidak usah khawatir misalkan ada kemampuan bahasa Inggris yang sepertinya masih kurang dan menurut Anda masih belum terlalu terpercaya diri untuk hal tersebut, tidak masalah. Program CCI bisa mempertimbangkan Anda sepanjang bisa mencapai batas minimal skor TOEFL yang ditetapkan, yaitu 480. Tentu hasil karya tulis mereka yang skor 480 akan berbeda dengan mereka yang hasil tes TOEFL-nya adalah 600 sekian, gitu ya. Jadi, be yourself, tuliskan apa adanya sesuai dengan pengalaman Anda dan juga sesuai dengan apa yang Anda ingin gapai di program dan rencana Anda setelah program TCI berakhir. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab dan untuk ini saya akan persilakan untuk rekan-rekan bisa melakukan raise hand. Saya sudah melihat ada 4 orang yang raise hand ya. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk bisa meneruskan acara ini hingga sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat sehingga kita bisa mengakomodir semua pertanyaan termasuk ada 1 atau 2 pertanyaan yang bersifat administratif. Oke, langsung saja saya ingin mempersilakan untuk rekan-rekan bertanya seputar esai ataupun pengalaman program CCI dari alumni. Kepada atas nama Priska Novita Silalahi, silakan. Oke, silakan Priska untuk pertanyaannya. Oke, belum ada tanggapan. Saya ingin mempersilakan pertanyaan berikutnya atas nama Dewi Citra. Halo, sore Kak. Ya, silakan Dewi. Nah, Kak, maaf aku mau tanya ke yang sebelumnya sih sebenarnya Kak, yang terkait pendaftaran itu ya, ke Kak Rere tadi. Ya, silakan pertanyaannya. Aku ada 2 pertanyaan Kak. Yang pertama, eh, aku lulusan S1 Kimia, tapi pekerjaanku di bidang administrasi di salah satu perusahaan manufaktur gitu. Aku bertujuan untuk mendaftar di applied engineering yang manufacturing teknologi. Itu apakah memungkinkan, Kak? Karena uh, background pekerjaan aku tuh berbeda dengan apa yang mau aku tuju gitu. Nah, Baik. yang kedua, uh, pertanyaan tadi itu di web aku sempat baca kalau Aminef itu bertujuan untuk merekrut pelamar di luar kota-kota besar di Indonesia dan di provinsi luar Jawa. Nah, sedangkan tempat saya bekerja ini kebetulan ada di Kabupaten Tangerang gitu, di Provinsi Banten. Itu apakah memungkinkan juga untuk mendaftar gitu, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Dewi. Silakan Rere untuk memberikan tanggapan. Ya, terima kasih Mbak Mita. Selama bidang studinya itu berbeda dengan Mbaknya lulusan S1 ya. Ya, jadi selama bidang studinya beda dengan pekerjaan saat ini itu silakan melamar saja. Memang betul prioritas kami itu di daerah luar Jawa gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang Pulau Jawa juga untuk tidak diprioritaskan selama memang dari aplikasinya mumpuni, silakan melamar. Oke, sebagai tambahan untuk Anda yang ingin melamar program CCI, misalkan S1-nya adalah di bidang pendidikan bahasa Inggris. Lalu setelah itu Anda bekerja di bidang administrasi bisnis, lalu ingin melamar bisnis dan entrepreneurship. Maka hal tersebut boleh ya. Yang penting pengalaman kerja saat ini itu relevan dengan salah satu bidang studi yang ditawarkan oleh program CCI. Jadi demikian untuk informasinya. Nah, dan untuk berikutnya saya ingin mempersilakan ada atas nama Maulid Robiansyah untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, selamat sore Kak Rere, Kak Mita, Kak Maya, sama Kak Roberto. Ya, Apa selamat sore. kabar?
Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, dengan jelas. Oke, Silakan. baik. Terima kasih, Kak. Mohon maaf, kami ingin izin bertanya. Saya terkait esai begitu, Kak. Jadi di respon 2 dan respon 3 itu saya eh, menangkap ataupun mengambil benang merahnya bahwa goals-nya itu adalah akhir dari CCI program itu. Begitu, maksudnya kegiatan dari post program begitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah di respon 2 itu kan ada eh, kata-kata ataupun pertanyaan itu how they will integrate together to help you reach your goals in the short and long term. Sedangkan di respon 3 itu juga menjelaskan tentang if you could make one change in your community. Jadi maksudnya based on the essay itu pas ada benang merah begitu Kak, ada itu short and long term-nya begitu. Apakah di essay kedua, essay 2 dan essay 3 ini bisa kita menggunakan metode STAR begitu Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Untuk hal ini, karena ini berkaitan dengan SI2 dan juga SI3 begitu ya, dan bagaimana cara menghubungnya, mungkin saya langsung saja sampaikan, persilakan Roberto, dan setelah itu Maya untuk menjawab pertanyaannya. Silakan. Baik, saya akan menjawab untuk respon 2, karena Ya. respon 3 dijelaskan sama Kamaya tadi. Kalau misalnya pertanyaan adalah bisa menggunakan metode STAR, bisa. Dan yang perlu diingat adalah essay 1 dan essay 5 saling berkaitan satu sama lain. Jadi bukan berarti ketika kita menulis essay 1 dan selesai. Jadi ceritanya berkelanjutan gitu, narasinya lanjut. Jadi apa yang mau dicapai, bagaimana cara mencapainya, dan uh, akhirnya adalah dengan capaian ini saya bisa reach out more people misalnya. Jadi masih ada keterkaitan satu sama yang lainnya. Bagaimana kita connect itu semua? Kalau misalnya di respon 2 itu kita menyinggung secara sedikit sih. Jadi kita tidak akan detail menjelaskan, oh saya pengen GPA 4, kemudian membuat semacam satu paragraf. Tidak. Jadi kita akan membuat semacam thesis statement. Jadi kayak menjelaskan secara singkat. Nanti kemudian kalau misalnya respon 3 diminta untuk menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai community service ya. Jadi di situ akan menjelaskan lebih detail lagi gitu. Semoga bisa menjawab. Oh, dari Terima kasih Kamaya banyak, gimana? Roberto. Silakan, Maya. Ya, jadi saya hanya menambahkan dari Kak Roberto. Benar sekali. Jadi tadi kalau dari essay 2 saya singgung sedikit di 5 pilar itu kita perlu kaitkan dengan goals yang ingin kita capai melalui program. Setelah semua goals itu kita sampaikan, bagaimana kemudian goals yang telah kita dapatkan atau kita set untuk diri kita sendiri selama program itu kita aplikasikan ke community development yang kita rencanakan di essay ketiga. Makanya saya bilang tadi, perubahan apa yang ingin diterapkan itu perubahan yang menjadi hasil dari CCI program yang sudah Anda jalani. Seperti itu. Terima kasih banyak tanggapannya Baik, terima untuk kepada kasih Roberto dan Kak. Maya. Ya, terima kasih sama-sama. Untuk berikutnya, karena waktu terbatas, jadi mohon dibantu untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat dari rekan-rekan sekalian. Pertanyaan berikutnya silakan kepada Wina untuk menyampaikannya. Oke, pertanyaannya tadi aku mendengar ya kalau ada eh, Pathway to Success program di dalamnya ada 100 lebih dari 100 grantees untuk CCIP ini dari berbagai negara, dan termasuk untuk networking ya. Ya. Nah, aku ingin mendengar lebih detail begitu kegiatannya seperti apa, maksudnya networkingnya kayak gimana, kegiatan seperti apa, dan apa aja yang udah didapat dari kegiatan Pathway ini. Gitu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan kepada Maya untuk menanggapi, nanti Roberto menambahkan ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi di Pathway to Success program itu nanti kita akan bertemu beberapa CCI alumni yang bekerja di perusahaan-perusahaan keren dunia. Salah satunya kemarin saya bertemu salah satu CCI alumni South Africa yang saat ini bekerja di Microsoft. Terus kita akan ada kelas di mana leadership sih. Di sana kebanyakan leadership sama networking. Jadi kita boleh keep in touch sama alumni yang pertama. Kedua, kita akan bertemu tatap muka dengan orang-orang yang berada di balik CCI ini. Jadi nanti kepalanya atau segala orang yang berada di balik layar kita ini yang membantu kita semuanya, yang panelis-panelis selama seleksi ini kita akan bertemu nanti di sana semua. Jadi basically itu
kayak diskusi sih. Diskusi, lalu ada leadership, ada games, ada banyak sekali. Ada volunteer juga. Jadi karena kemarin kita di Virginia, ada volunteer di masyarakat sekitar. Seperti itu. Jadi, ya. Mungkin Kak Dan Roberto punya biasanya pengalaman yang untuk berbeda? Pathway to Success program itu berlangsung sekitar 1 minggu begitu ya? Iya benar, dan Ya, itu nggak sama tempatnya. Kemarin betul. pas saya sudah meninggalkan Arizona, ternyata tahun kemarin ini mereka Pathway to Success programnya itu di Grand Canyon. I see, baik. Jadi berbeda-beda So, setiap tahun. iya. Bagaimana Kak? Apakah ada tambahan dari Roberto? Silakan. Kurang lebih sudah jelas sih yang disampaikan sama Kak Maya, karena kalau zaman saya kita kegiatannya dilaksanakan secara daring, Mhm. tapi seperti dijelaskan sama Kak Maya tadi, kalau misalnya setiap tahun eh, state-nya akan berbeda gitu. Jadi bukan berarti kalau misalnya tahun sebelumnya di Arizona, and then tahun depannya Arizona juga. Jadi tergantung dari pemilihan dari tim gitu. Baik, terima Oh, kasih Terima kasih. tambahan banyak. sedikit. Silakan. eh, jadi kita ada Community Impact Project kan, Ya, yang itu mandatory buat semua. Nah, di sana kita akan dibantu agar kita punya insight untuk Community Impact Project kita. Jadi kita akan bertemu CCI yang lain yang punya background yang sama, yang punya ketertarikan yang sama. Kita diskusi, kita disatuin dalam satu meja. Jadi kita bisa share insight untuk teman-teman. Seperti itu sih. Itu baik. networkingnya juga. Terima kasih banyak untuk em, tanggapannya. Nah, semoga bisa menjelaskan ya tentang apa itu gambaran Pathway to Success Program yang tentunya sangatlah komprehensif untuk program CCI ini dan melibatkan semua orang. Oh iya, satu lagi untuk tenggat waktu pendaftaran 31 Desember 2024 ini, nanti untuk mereka yang terpilih dari 17 negara itu total adalah sekitar 120 orang termasuk dari Indonesia. Ya. Oke, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan administratif yang beberapa kali sudah ada masuk di Zoom chat. Saya pikir akan lebih oke untuk disampaikan secara langsung karena mungkin ini relevan dengan pertanyaan dari rekan-rekan lainnya. Saya akan meminta bantuan Rere untuk menjawabnya ya. Nah, ada pertanyaan sebagai berikut terkait dengan ijazah. Apakah ijazah yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh lembaga penerjemah tersumpah dan juga dicap basah dari lembaga tersebut, apakah tetap perlu dilegalisir dari sekolah atau kampus yang mengeluarkan ijazah versi aslinya? Silakan, Rere. Ya, jadi untuk ijazah itu memang harus ada cap dari sekolah tempat Anda bekerja atau universitas, sekolah tempat Anda eh, berpendidikan atau dari kampus tempat Anda kuliah. Jadi kami sarankan memang harus ada cap atau legalisir dari institusi tersebut untuk menambah keabsahan dokumen. Oke, baik. Terima kasih banyak, Rere. Nah, ini pertanyaan kedua, masih berkaitan dengan ijazah. Oke, kalau misalkan ijazah itu sudah dilegalisir, namun sudah dari beberapa tahun yang lalu dan juga sudah sempat ditranslate ke bahasa Inggris oleh lembaga penerjemah tersumpah dan lain-lain, apakah untuk hal tersebut masih tetap perlu diupdate atau diperbarui dengan cara dilegalisir baru oleh sekolah atau kampus yang mengeluarkan dokumen? Sebaiknya hubungin ke kampus atau ke institusi tempat Anda sekolah, apakah legalisir tersebut masih berlaku atau tidak gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya. Saya ingin mempersilakan untuk penanya atas nama Priska Novita Silalahi untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Terima kasih Kak, izin bertanya. Saya mau Ya, bertanya, saya dari lulusan bahasa Inggris, apakah perlu ijazah saya untuk ditransfer kembali atau tidak? baik. Untuk ijazah sudah dalam dua bahasa, begitu? Iya benar. Oke, kalau begitu silakan pergunakan ijazah tersebut ya. Oke, terima Untuk kasih Kak. ya, terima kasih sama-sama. Untuk berikutnya, saya ingin mempersilakan atas nama Zamlin.
Iya, apakah suara saya kedengaran? Dengan jelas, silakan Oke. pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi, saya dengan kebetulan background-nya pendidikan bahasa Inggris. Nah, 2 tahun terakhir itu menjabat sebagai operator sekolah dan kebanyakan pekerjaan saya itu tentang pengelolaan sekolah. I Karena see. kebetulan kepala sekolahnya memiliki rangkap di jabatan di tempat lain, jadi kebanyakan pengelolaan sekolah itu dikelola oleh saya. Jadi kayak pengawasan, kemudian Ya, koordinasi dengan guru. Nah, apakah saya bisa mendaftar manajemen dan kewirausahaan dengan fokus manajemen bisnis? Kemudian apakah bisnis di sini apakah upaya untuk mendapatkan uang saja atau termasuk pengelolaan sekolah juga dimaksud dengan bisnis? Oke, terima kasih. baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan untuk tanggapannya dari Rere. Ya, untuk bisnis di sini memang general ya. Jadi jika dirasa pekerjaan Bapak saat ini masih relevan dengan bidang studi yang kami tawarkan, silahkan dilamar. Oke, sebagai tambahan informasi untuk Anda yang saat ini bertugas di mana tugasnya termasuk sebagai administrator di sekolah karena membantu tugas-tugas administratif di sekolah, Aminef memiliki program beasiswa lainnya yaitu namanya program Fulbright DAE. Silakan Anda cek program beasiswa tersebut karena menurut kami Anda juga relevan untuk melamar program beasiswa tersebut. Jadi silakan dicoba ya. Dan juga hal ini relevan untuk salah satu penanya yang tadi merupakan guru di sekolah SMP. Silakan melamar program Fulbright DAI yang bisa dilamar oleh guru SD, SMP, SMA, dan juga tenaga administrasi di sekolah di jenjang tersebut atau yang sederajat. Yang berikutnya saya ingin mempersilakan atas nama Arin Miftahur Rahmat. Baik, terima kasih izin bertanya. Saya Silakan. backgroundnya manajemen, tetapi sejak lulus saya mengajar privat, Ya, apa namanya, PAUD hingga SD. Maka saya ada berniat untuk mengembangkannya dengan mengambil bisnis manajemen. Akan tetapi apakah lebih relevan jika bisnis manajemen atau ke early childhood? Terima kasih. Early Childhood Education. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimanakah Rere untuk tanggapannya? Maaf, tadi sebelumnya bidang studi untuk S1-nya apa? Bidang studinya manajemen, saat ini Manajemen. bekerja sebagai guru privat di bidang pendidikan anak usia dini. Manakah yang lebih relevan? Bisa bidang pendidikan anak usia dini atau bisnis and entrepreneurship? Mm-mm. Itu balik lagi ke Anda, apakah yang skill atau profesional yang ingin Anda tingkatkan adalah kemampuan mengajar, maka pilih yang early childhood education tadi ya. Jika Anda ingin mengembangkan lebih ke sisi administratifnya mungkin atau profesional Mhm. lainnya ke yang manajemen gitu. Jadi balik lagi ke Anda lebih ingin menitik beratkan atau ingin mengembangkan skill yang mana. Baik, terima kasih. Dari Maya ada tanggapan mungkin karena bidang studinya sama ya, Early Childhood Education dan merupakan guru PAUD. Silakan. Benar Kak, jadi kalau dari saya, kalau misalnya kakaknya memang berencana untuk setelah CCI tetap mengajar, itu baiknya ambil early childhood. Tetapi kalau misalnya long term goal-nya adalah menjadi kepala sekolah, lebih baik ambil yang administratif. Tambahan informasi. Yang Iya, terima kasih atas waktu ya Mbak Mita. Pertanyaannya singkat saja Mbak. silakan. Seperti yang disampaikan oleh Kak Maya tadi, kalau tidak salah ada ini ya, ada salah satu grantee yang mungkin karena ada ketidakcocokan dengan budaya di sana, dia meminta pulang lebih cepat ke Indonesia gitu ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau nanti saatnya udah nyampe di Amerika dan minta pulang lebih cepat ke Indonesia sebelum program itu berakhir, apakah akan dikenakan penalti Mbak oleh Aminef? Baik, bolehkah kan kira-kira alasan ingin pulang lebih cepat apakah? Uh, Ya mungkin ada ada mendadak gitu, ada emergency gitu, jadi nggak bisa melanjutkan lagi mungkin. Oke, baik. Untuk emergency, untuk pertanyaan ini karena sifatnya administratif, saya sampaikan kepada Rere ya. Silakan Rere. Jadi ini lebih ke jika ada emergensi yang terjadi yang mengharuskan untuk pulang ke Indonesia lebih cepat gitu ya. Iya benar Mbak. Jadi jika selama dalam program berlangsung
Anda memiliki kasus atau emergensi gitu ya yang mengharuskan untuk pulang, silakan dibicarakan dengan konsorsium CCI-nya di Amerika Serikat nanti atau koordinator akademik di Amerika Serikat nanti mereka yang akan mengurus apakah baiknya bisa pulang ke Indonesia sementara atau mungkin balik menyelesaikan problem lebih cepat dari biasanya itu nanti bisa dikonsultasikan ke konsorsium di Amerika nanti. Oh, baik. Ya, terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak pertanyaannya. Berikutnya saya ingin mempersilahkan atas nama Yahya Ilyas. Ya, kepada Yahya, silakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, makasih Kak Mita. Ya, Eh, silakan. background saya ilmu komunikasi gitu. Terus sejak 2019 saya bekerja di sebuah NGO seperti itu. Sebagai Beberapa apakah? project officer, Oke. project officer. Nah, namun formulir terbaru yang saya lihat itu sudah dipangkas ya beberapa jurusan seperti itu, karena sudah tidak ada lagi project apa ya, lagi project leadership, development seperti itu kan. Jadi betul-betul sudah masuk ke bisnis and management. Nah, pertanyaan saya apakah itu masih relevan begitu dengan dunia kerja saya saat ini? Karena saya juga mau berkarir di dunia NGO ke depannya seperti itu, Kak Nita. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan untuk Rere menanggapinya. Ya, untuk bidang studi tahun ini memang lebih opsinya lebih sedikit ya daripada yang tahun lalu. Jadi jika memang dirasa bidang studinya masih relevan, project management dengan bisnis manajemen, ya silahkan dilamar. Namun jika dirasa memang tidak ada kaitannya atau tidak relevan gitu ya, mungkin bapaknya eh, bisa menunggu mungkin tahun depan bisa eh, opsi bidang studinya bisa luas karena kami juga setiap tahun itu emang berbeda sih bidang studinya. Jadi tidak selalu sama gitu. Sebagai tambahan informasi, bidang studi ini ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mendanai program CCI. Alternatif lainnya adalah silakan untuk mempertimbangkan melamar program beasiswa yang dikelola oleh Aminef lainnya. Ada program namanya Hubert H. Humphrey Fellowship yang dapat dilamar oleh mereka yang bekerja di yayasan atau LSF. Ada juga apabila Anda ingin melaksanakan studi S2, misalnya, boleh melamar program Fulbright Master's Degree. Jadi boleh nanti ya main-main ke laman Aminef untuk mengeksplorasi kira-kira beasiswa mana yang paling sesuai untuk Anda. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin mempersilakan untuk penanya berikutnya, yaitu atas nama Muhaimin. Silakan. Terima kasih Kak Mita. Kebetulan background saya sarjana pendidikan S1 Fisika, sekarang kepala sekolah. Nah, kira-kira nanti cocoknya kemana tuh? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Muhaimin yang merupakan kepala sekolah. Bisakah diinformasikan lebih lanjut di jenjang apakah saat ini kepala sekolahnya SD, SMP, atau SMA? Kepala sekolah SD, Mbak Mita. Kepala sekolah SD. Oke, Baik, terima terima kasih kasih. banyak. Silakan kepada Rere. Ya, sebelumnya Pak Muhaimin, jika ingin melamar untuk CCI program, lebih menitik beratkan untuk bidang studi apa nih Pak? Sepertinya ke administrasi ya. Berarti lebih ke yang kelompok bisnis and entrepreneurship ya? Ya, Ya, jika dirasa memang itu masih relevan dengan pekerjaan Bapak saat ini, silakan dilamar. Sebagai informasi, kita juga ada program DAI. Nah, itu juga saya rasa masih bisa, masih relevan sama posisi Bapak saat ini ya, sebagai kepala sekolah. Saya akan bantu untuk petikan nama programnya, yaitu program Fulbright DAI. Nanti Pak Muhaimin boleh masuk ke laman Aminef untuk mendapatkan informasi tentang program tersebut yang memang kami khususkan kepada mereka yang bekerja sebagai guru atau tenaga administrasi di bidang di jenjang SD, SMP, ataupun SMA, atau yang sederajat. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, Pak Muhaimin.
Nah, rekan-rekan sekalian, sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul pukul 5:15 waktu Indonesia Barat. Jadi, nampaknya kita harus menyudahi dulu ya untuk sesi informasi program CCI. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya akan menyampaikan informasi tentang pendaftaran untuk mendapatkan TOEFL ITP Online Edition. Jadi akan ada tahapan seleksinya, Anda akan mendapatkan informasi timeline-nya setelah Anda selesai mengisi formulirnya. Namun sebelum saya menunjukkan di manakah kode QR ataupun link pendaftarannya, saya ingin mengundang rekan-rekan alumni dan juga Rere, nanti Glorio, dari Roberto dulu, setelah itu Maya, setelah itu Rere, untuk menyampaikan closing statement, untuk bisa memotivasi rekan-rekan yang hadir di acara ini untuk melamar program CCI. Silakan. Baik, Mbak Mita. Kalau dari saya, closing statement dari saya adalah, saya pernah baca satu kutipan yang bilang, God put that dreams in your heart for a reason. Jadi, Tuhan kasih mimpi di hati kita itu untuk sebuah alasan. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya mimpi untuk sekolah ke US, dan mimpi ini sudah sejak lama, percayalah itu Tuhan yang kasih, dan keep going, persiapkan diri sebaik mungkin, sehingga mimpi teman-teman bisa tercapai di Amerika gitu. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak, Roberto. Berikutnya, kepada Maya, silakan. Oke, closing statement dari saya, selalu coba, coba, dan coba. Jadi mungkin seperti dari pengalamannya Kak Roberto, bukan kemarin masih ada yang gagal, tahun ini coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dengan Itu saja catatan sih. memperbaiki formulir Nah, aplikasi belajar ya. dari pengalaman sebelumnya. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih banyak. Nah, terakhir dari Rere, silakan. Oke. Dari saya mungkin apa ya? Ketika kita memutuskan untuk mendaftar beasiswa, itu artinya kita sudah sadar secara penuh bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilewatin, yaitu seperti mulai melengkapi persyaratan dokumen, kemudian Mhm. persiapkan kemampuan bahasa Inggris, dan yang terpenting juga adalah kita harus sudah mengetahui values atau nilai-nilai apa yang ada di dalam diri kita yang ingin kita tuangkan gitu di dalam esai-esai di aplikasi beasiswa. Jadi silakan persiapkan aplikasi beasiswa Anda baik, be otentik, dan tunjukkan di aplikasi bahwa Anda memang layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Kami tunggu kelengkapan berkas aplikasinya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk closing statement-nya. Dan terakhir dari saya adalah singkat saja, yang saat ini membatasi Anda dengan Amerika Serikat itu hanya satu ya, formulir aplikasi. Kalau tidak dikirimkan, tentu tidak ada kesempatan untuk menjadi aplikan CCI, penerima beasiswa CCI berikutnya. Jadi pastikan untuk mengirimkan formulir aplikasi sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, karena tenggat waktunya itu ada kurang lebih 7 minggu dari sekarang hingga akhir Desember ya. Nah, seperti janji saya, berikut ini adalah informasi tentang kesempatan untuk seleksi mendapatkan voucher TOEFL ITP Online Edition periode Oktober hingga November 2024. Silakan Anda tangkap layar Anda untuk bisa menangkap kode QR ini, atau bisa juga nanti mengunjungi tautan yang Anda lihat di layar, rebrand.ly/ITP tanda hubung Oktober tanda hubung 2024. Pastikan menulis semua informasinya dengan benar, termasuk penggunaan huruf kecil, huruf besar, dan juga tanda hubungnya ya. Apabila Anda mengisi formulir aplikasinya, Anda apabila terpilih, kami akan hubungi di akhir November untuk bisa menjalani tes di awal Desember. Silakan Anda persiapkan diri. Untuk mengisi online applications itu nanti akan butuh waktu sekitar 5-10 menit. Siapkan informasi-informasi seperti contohnya hasil pindai KTP ataupun kartu tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, dan juga informasi apabila Anda pernah melaksanakan tes TOEFL ITP sebelumnya. Ya, karena informasi tersebut nanti akan ditanyakan di dalam form. Silakan mengisi untuk mendapatkan kesempatan dan juga mendapatkan voucher untuk melaksanakan TOEFL ITP Online Edition.
Dan ini secara gratis ya. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan dari Aminef untuk bisa membantu calon aplikan program CCI ataupun program beasiswa lainnya untuk bisa memenuhi persyaratan beasiswa, yaitu salah satunya adalah TOEFL ITP untuk melamar program beasiswa. Silakan dipergunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Nah, sebelum saya mengakhiri acara, saya ingin mengundang Anda semuanya untuk bisa membuka video untuk kita bisa foto bersama. Silakan Anda buka kamera apabila berkenan untuk sesi foto bersama ini. Kami harap tentunya ini menjadi doa supaya Anda menjadi peraih beasiswa program CCI berikutnya, mengikuti jejak Maya, mengikuti jejak Roberto, dan juga 500 alumni lainnya dari Indonesia. Oke, ya, siap semuanya. Kami akan mulai untuk hitungan mundurnya dalam waktu kurang lebih 10 detik dari sekarang. Silakan Anda bersiap-siap diri terlebih dahulu. Sekali lagi, sebagai informasi, nanti acara ini rekamannya dapat ditemukan di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia dan akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Dan untuk screenshot ataupun foto bersama ini kami akan unggah ke akun Flickr Aminef Fulbright Indonesia. Ya, oke. Satu layar terbuka, kita mulai hitungan mundurnya. Ada yang satu layar berdua, boleh juga ikut. Ayo, silakan. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya di grup foto bersama ini. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang waktu sudah menunjukkan 5.22 waktu Indonesia Barat. Maka ini artinya kami harus segera mengakhiri acara ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas perhatian Anda dan juga partisipasi aktif Anda selama hampir 2 jam ya. Semoga acara ini bermanfaat dan juga bisa membawa Anda menjadi penerima beasiswa CCI berikutnya. Oh iya, satu lagi, nanti di akhir sesi, Anda akan mendapatkan tautan survei pasca acara. Mohon bantuan Anda untuk mengisi survei pasca acara tersebut, karena kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini, dan tentunya bagaimana kami bisa meningkatkan acara sesi informasi untuk kedepannya, sehingga bisa membantu Anda menjadi penerima beasiswa CCI berikutnya. Saya Mita mewakili tim di Aminef yang bertugas dan juga para alumni Maya Damayanti, Roberto Glorio Lalaki, dan juga saya Reti Puratul Aini. Undur diri terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai jumpa di acara berikutnya. Pantau terus laman dan kanal media sosial Aminef untuk informasi berikutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Terima kasih sama-sama. Terima kasih.